Ulaika ala hudam mir rabbihim. Tuh, 2, 3. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'da. Teman-teman ngaji, apa kabar? Allahu akbar. Masya Allah. Mungkin banyak yang belum tahu gimana jawabannya. Boleh kita ulang lagi? Tadi sudah dicontohkan oleh beberapa orang ya. Gimana teman-teman jawaban yang powerfulnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yes. Teman-teman setuju tidak kalau gerakan itu mempengaruhi perasaan? Maksudnya kalau kita lebih bisa bergerak, insya Allah ngaji itu jadi santai, bukan jadi tegang, teman-teman. Teman-teman biasanya kalau kita hadir di dalam majelis Al-Quran, baik di program ngaji babarengan seperti ini atau di ngaji tahsin privat, kita suka tegang dulu kan sebelum dites, betul tidak? Bahkan udah dipersiapkan dengan matang di rumah nih, misalkan malam ini kita akan dites surah Al-Fatihah. Udah kumpulin tuh beberapa koleksi murotal Al-Fatihah, kemudian udah belajar juga langgamnya, udah kuasai tajwidnya. Tapi ketika bertemu dengan seorang guru, gimana perasaannya? Kayaknya lebih deg-degan daripada bertemu dengan calon mertua. Atau sebaliknya? Oh, belum ngerasain ya teman-teman ya. Mudah-mudahan disegerakan ya teman-teman, karena sudah akhir tahun 2019. Ya, jangan sampai nanti 2020 kita belum ganti status ya. Yang semangat saya doakan mudah-mudahan cepat disegerakan jodohnya. Ya, kecuali yang sudah ada jodoh jangan amin ya. Oke teman-teman, kita ulang lagi ya, lebih semangat boleh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman ngaji? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yes. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman. Salah satu nikmat iman itu adalah nikmat Al-Quran. Ya, teman-teman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab. Alkitab ini nama lain daripada Al-Quran. Teman-teman ada yang tahu nama lain dari Al-Quran itu apa aja? Alkitab, kemudian Al-Furqan, kemudian Asy-Syifa, apa lagi? Al-Huda, Hudal lil Muttaqin. Ya, ini lembar pertama. Kemudian apa lagi? Al-Bayan. Banyak nama lain daripada Al-Quran sesuai dengan isi kandungannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Quran, yaitu Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka senantiasa berusaha membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang paling baik. Ulaika yu'minuna bih. Itulah bentuk nikmat iman yang Allah titipkan ke dalam hati mereka. Teman-teman, salah satu nikmat iman yang kita rasakan sampai saat ini adalah Al-Quran. Kita duduk dalam majelis ini karena Allah gerakkan iman kita, Allah gerakkan hati kita untuk belajar Al-Quran. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, namun kita mengabaikannya, apa kata Allah? Wa may yakfur bihi, orang yang ingkar, orang yang tidak mau berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan benar, faulaika humul khasirun, mereka termasuk orang-orang yang rugi, kata Allah. Pertanyaannya, kenapa rugi? Kalau seandainya kita tidak mau berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena begitu banyak kebaikan, begitu banyak surprise yang Allah persiapkan bagi mereka yang menjadi ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Mereka yang senantiasa berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kita dengarkan ceramah dari ustadz-ustadz kita yang lain, kita akan tahu bagaimana belajar Al-Quran itu bukan hanya tahsin saja. Ada beberapa tahapan, dari mulai belajar Iqra, selesai Iqra lanjut ke tahsin, selesai tahsin lanjut ke tahfidz, selesai tahfidz lanjut ke tadabbur Al-Quran. Sampai tadabbur apakah sudah selesai? Belum tentu. Ya. Selesai tadabbur, kita lanjut lagi belajar qiraat sab'ah, bahkan qiraat asyarah. Apa itu qiraat sab'ah? Cara membaca Al-Quran dengan 7 versi sebagaimana yang Rasul contohkan kepada para sahabat. Qiraat asyarah 10 versi, ya. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 7. Yang kita pelajari sekarang teman-teman itu baru 1 versi, ya. Jadi Masya Allah, Quran itu luas sekali. Belum lagi belajar langgamnya, betul? Langgam Al-Quran itu ada banyak, ada 7. Ada juga yang mengatakan 8. Ya silakan aja, mungkin ada referensi yang lain. Tapi yang saya pelajari sejak kecil sampai saat ini, langgam Al-Quran ada 7. Yang ketujuhnya ini bukan langgamnya orang Indonesia, tapi langgamnya orang Arab. Artinya kita harus belajar lagi teman-teman. Luas sekali ilmu Al-Quran. Semakin kita belajar, semakin dekat dengan Al-Quran. Semakin dekat dengan Al-Quran, insya Allah kita menjadi ahlul Quran. Ketika kita menjadi ahlul Quran, teman-teman yang dimuliakan Allah, saat itulah Allah dekat dengan hambanya. Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Kata Nabi, ahlul Quran mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur banget teman-teman, kita masih bisa berkumpul di sini walaupun mungkin suasananya sekarang kita belajarnya ngaji babarengan, ya. Kita bacanya bareng-bareng, kita nanti akan belajar juga satu materi daripada materi tajwid, ya. Mudah-mudahan teman-teman istiqomah, insyaallah doakan ngaji santai juga akan terus men-upgrade program-programnya. Salah satu yang sedang kita persiapkan nanti di awal tahun yaitu program tahsin private.
Ya, sekarang sudah berjalan 6 bulan. Insya Allah nanti kuotanya akan lebih besar lagi dibuka. Mohon doanya, mudah-mudahan teman-teman semua saya berharap bisa bergabung. Dan memang belajar Al-Quran itu tidak bisa otodidak, harus berguru. Betul? Sebagaimana Rasulullah belajar bersama Jibril alaihi salam. Rasul bertalaki bersama Jibril. Saya juga bertalaki bersama ibunda saya. Saya bertalaki juga bersama guru-guru saya yang lain. Maka memang Al-Quran itu diturunkan dengan sanad. Apa itu sanad? Guru membaca, kita mencontohkan bacaannya. Kita mengikuti bacaan guru kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita bersalawat kepada Nabi kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar jasanya untuk kita. Salah satu jasa yang beliau wariskan kepada kita yaitu Al-Quranul Karim. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat tidak ada orang yang paling sibuk melainkan satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul sibuk di hari kiamat nanti? Karena beliau di yaumil akhir nanti, karena beliau ingin mencari umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah Nabi, teman-teman, adalah membaca Al-Quran dengan suara indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Quran, hiasilah Al-Quran bi aswatikum, dengan suara-suara kalian." Hiasi dengan apa, Ustadz? Hiasi yang pertama dengan tajwidnya, yang kedua dengan iramanya. Karena Rasul juga membaca Al-Quran dengan irama. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa Rasul membaca Quran dengan irama. Fa inna sautal hasan, sesungguhnya suara yang indah itu, suara yang bagus itu, tajwidnya bagus, langgamnya bagus, yazidul Quran husnan, akan menambah keindahan daripada Al-Quran. Teman-teman, salah satu sunnahnya kita membaca Quran mengindahkan suara. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan juga, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Sesungguhnya tidak termasuk dari pengikut kami. Siapa kami itu? Rasul dan sahabat. Man lam yataghanna bil Quran, yang tidak ingin mengindahkan suaranya ketika membaca Al-Quran. Karena itu program ngaji babarengan kita tidak hanya bahas tajwid aja, tapi juga kita berusaha mempelajari langgamnya. Dan sekarang saya pengen teman-teman konsen dulu satu langgam Al-Quran. Langgam apa? Nahawan, irama nahawan. Ya, teman-teman, kalau kita mengenal banyak jenis irama Al-Quran itu baik, tapi belum tentu kita menguasai. Kalau kita hanya sekedar berkenalan saja. Kalau saya mengajar lebih cenderung kita fokuskan dulu satu persatu sampai benar-benar kita kuasai. Masih ingat irama nahawan bagaimana? Yang teman-teman ingat ketika belajar di ngaji santai dari irama nahawan itu apa? Aba, aba, abata. Sama-sama ya? Masih ingat? Masih ya? 1, 2, 3. Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Aba, abata, aba. Nah, itu komposer yang saya bikin supaya teman-teman ketika membaca Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, bisa menggunakan irama nahawan. Ada pertanyaan, Bang, kadang-kadang saya udah hafal komposernya masih suka lupa. Ada yang lupa juga? Ada ya. Udah hafal komposernya abata, giliran baca Quran hilang lagi iramanya. Kembali ke irama saka. Tahu irama saka? Saka ingat, saka hayang, saka radewe, apalagi kalau orang Sumatera bilangnya saka handak hati. Ya, sesuka hati kan. Nah, kalau mungkin kita bikin satu robot pendeteksi irama, nggak bisa ngedeteksi itu irama apa, ya, saking sakanya gitu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan irama saka itu bisa berubah menjadi irama sika, ya. Kan ada ya salah satu dari 7 langgam Al-Quran namanya irama sika. Tala'al badru alaina, itu sika, ya. Seperti imam di Istiqlal, kalau teman-teman lihat di YouTube ya, ketik aja imam Istiqlal pakai sika banjaka, itu keren banget. Ya, saya kemarin waktu jalan-jalan bareng istri saya ke Jakarta, mampir ke Istiqlal,
sholat maghrib dengerin langsung tuh, wah keren banget suara Imam Istiqlal pakai irama sika banjaka kalau nggak salah, nama jenis stylenya tuh banjaka. Teman-teman sampai di mana tadi? Sampai abata ya. Oke, kalau teman-teman lupa, saya ngasih tips yang kedua selain komposer. Mau? Saya pengen jawabannya yang semangat. Mau nggak saya kasih tips yang kedua? Oke, tips yang kedua teman-teman ya, kalau kita lupa dengan irama nahawan, maka pancing irama nahawan itu dengan sholawat atau doa khatmil Quran. Tadi udah dibacain tuh sama teman ngaji Rehan. Allahumma rhamna. Ayo, bisa kan? Ya, sedikit aja ya, sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma rhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Cukup ya. Teman-teman, nanti sebelum saya perform, teman-teman mungkin bisa baca doa khatmil Quran dulu ya, bareng teman-teman ngaji yang tadi sudah mewakilkan teman-teman. Tapi kalau bisa bareng-bareng, supaya apa? Supaya memancing irama nahawan. Kalau misalkan lupa gitu aja, di rumah nih lagi ngaji, baca misalkan surah apa? Teman-teman suka surah apa? Ayo request aja, surah apa? Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah. Sukanya sama hari kiamat ya? Apa karena sering ikut kajian akhir zaman teman-teman? Oke deh, saya coba contoh ini. Misalkan kita baca surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Lupa gitu. Ini udah benar atau belum ya irama nahawannya? Mau kembali ke komposer, lupa juga komposernya. Ya udah, yang paling ingat aja apa? Allahumma rhamna bil Qur'an. Na 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 na. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kurang lebih sama? Sama teman-teman. Jadi gitu ya. Tips yang kedua, teman-teman, kalau lupa iramanya, pancing dengan doa khatmil Quran atau nasyid-nasyid yang lain. Masih banyak yang mirip-mirip seperti irama nahawan, bahkan pakai irama nahawan juga. Baik teman-teman, yang hadir Ahad kemarin, coba acungkan tangannya yang semangat, coba mana nih yang hadir Ahad kemarin? Oke, alhamdulillah ya, setengah teman-teman ya. Yang lainnya mungkin baru dapat hidayah sekarang ya. Ya maksudnya hidayahnya bukan hidayah taubat, hidayah Al-Quran. Al-Quran hidayah bukan hidayah, hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk, kan teman-teman sendiri tadi yang menyebutkan Quran itu nama lainnya ada Al-Huda. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah malam ini baru bergabung, mudah-mudahan istiqomah. Baik teman-teman, karena banyak yang baru bergabung dan ngaji babarengan kita pekan kemarin, Ahad kemarin juga saya baru baca doang, belum sempat sedikit mengulas tajwid yang di lembar pertama. Maka untuk malam ini gimana kalau kita ulang kembali lembar pertama? Boleh? Boleh ya. Nanti akan saya ulas sedikit tajwidnya yang ada di lembar pertama surah Al-Baqarah. Teman-teman yang ada buku Abata, silakan aja buka buku Abata itu yang juz 1-nya, juz 1 Al-Baqarah ya. Nah, di situ bahkan sudah ada warna tajwidnya, sudah ada petunjuk wakafnya. Insyaallah nanti kita wakaf sesuai dengan buku Abata. Nah, ini malam ini saya pakai mushaf Al-Qur'an saja biar samaan seperti teman-teman juga ya. Atau yang tidak bawa mushaf boleh lihat ke layar. Dan lebih baik lagi teman-teman, saya sarankan kalau pengen benar-benar belajar, bawa alat tulis, minimal banget pensil. Ya. Tahu pensil? Baik. Nah, bawa pensil, bawa mushaf untuk apa pensil? Supaya bisa menandai di mana kita berhenti kalau nafasnya tidak sampai. Ini teman-teman, coba lihat sebentar ke layar. Ini di layar ada garis-garis warna kuning. Ini menunjukkan bahwa kita akan berhenti di situ, akan parkir di situ teman-teman. Supaya nanti teman-teman tidak ngos-ngosan nafasnya. Ya, insya Allah saya mengerti banget kualitas nafas teman-teman ya. Karena itu saya bagi-bagi ayatnya, saya potong-potong. Oke, kalau nanti nggak tuntas,
sebelum adzan Isya, ba'da Isya kita lanjutin lagi nggak apa-apa. Kira-kira teman-teman berapa menit lagi ya adzan Isya? Masya Allah, panjang umur ini alarmnya ya. Baru di miss call langsung bunyi. Nggak apa-apa, buat pemanasan kita Al-Fatihah barengan dulu, boleh ya? Oke, kita Al-Fatihah dulu. Ya, back aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Insyaallah nanti ba'da salat Isya kita lanjutkan kembali. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat pertama. Insyaallah malam ini kita akan tilawah sampai ayat 16. Teman-teman, seperti biasa saya akan baca dulu, kemudian teman-teman bacakan kembali, dan nanti teman-teman mohon ditandai di mana kira-kira saya berhenti. Nah, insyaallah tempat berhentinya saya sudah sesuaikan dengan teman-teman yang memiliki nafas pendek, ya. Baik, kita mulai dari ta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Baik teman-teman, coba diperhatikan pada ayat kedua ada titik 3 di atas ayat. Kelihatan? Baik. Ada berapa titik 3-nya? Ada berapa? Titik 3, titiknya 3. Tapi ada berapa jumlah titiknya? Ada 2. Baik. Ada 2 titik di satu ayat, betul? Nah, itu disebut dengan waqaf mu'anaqah. Kalau teman-teman menemukan simbol titik 3 di atas ayat, maka ini tandanya boleh berhenti. Ya, boleh berhenti. Boleh berhenti pada tanda yang pertama atau berhenti pada tanda yang kedua. Namun tidak boleh kita berhentinya 2 kali. Ya, jadi ini namanya waqaf pilihan. Berhenti yang pertama atau berhenti yang kedua. Kalau sudah berhenti yang pertama, maka lanjutkan saja ke depan, tidak perlu lagi ulang ke belakang. Paham ya, insyaallah ya? Baik. Berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 1, 2, 3. Alladzina yuqimuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ketika berhenti bacanya sholat atau sholah. Sholah ya, pakai hak. Jadi teman-teman, di Quran itu ada ta bulat atau disebut dengan ta marbutah. Ya. Kalau kita menemukan ta bulat atau ta marbutah, ketika kita berhenti, ta tersebut menjadi huruf ha. Menjadi huruf apa? Ha. Namun kalau kita wasol atau kita lanjutkan ayatnya, maka huruf ta bulat itu menjadi huruf ta biasa. Ya. Nah, tadi kita berhenti atau lanjut? Berhenti. Maka kalau kita berhenti, jadinya ha. Ya, jadi ha. Kita ulang lagi ya sama-sama ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1, 2, 3. Baik, teman-teman, di ayat ketiga ini kalau kita perhatikan tidak ada simbol waqaf atau tidak ada tanda berhentinya. Betul? Nah, kenapa saya berhenti pada kalimat sholah? Ada yang tahu? Baik,
teman-teman yang istiqomah hadir di ngaji santai, saya pernah memberikan keyword wakaf pendek. Ya, kata kunci. Bagaimana kalau seandainya kita tidak menemukan tanda wakaf, boleh saja berhenti di tengah-tengah ayat dengan syarat ada huruf waw di depannya, dan huruf waw itu kalau kita baca terjemahnya berarti dan, kata sambung, ya, dan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita menemukan huruf waw yang berarti dan, maka berhenti saja sebelum huruf waw dan lanjutkan pada huruf waw. Wa mimma. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika teman-teman melanjutkan, lihat dulu kira-kira ada wakafnya enggak. Kalau enggak ada wakaf, cari kata kuncinya, cari huruf wawnya. Kira-kira nih di ayat 4 ada tidak huruf waw? Ada? Oke, berarti aman teman-teman. Jadi enggak ada alasan kita enggak sampai nafas ya. Bisa dipenggal-penggal karena dibantu oleh huruf waw, kata kunci ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. 1, 2, 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik Wa ma unzila min qablik. 1, 2, 3. unzila min qablik Wa bil akhirati hum yuqinun. وبالآخرة هم يوقنون Ulaika ala hudam mir rabbihim. 1, 2, 3. أولئك على هدى من ربهم Wa ulaika humul muflihun. 1, 2, 3. وأولئك هم المفلحون Saya mau nanya dulu nih, teman-teman yang menggunakan Al-Quran Utsmani malam ini, coba acungkan tangannya. Saya mau lihat dulu siapa aja yang pakai Utsmani. Wah, Masya Allah, banyak yang belum hijrah ya. Maksudnya gimana Ustadz? Gini, teman-teman, mushaf itu ada 2 versi. Ada mushaf Madinah atau disebut dengan mushaf Utsmani. Ada juga mushaf lokal dicetak di Indonesia ya. Dan rata-rata di Indonesia kita menggunakan Quran lokal. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Quran lokal, mungkin ada yang bertanya, kok Bang Bilal berhentinya mir rabbihim, padahal di situ kan ada lam alif, betul? Dan lam alif tidak? Ada kan? Kalau yang udah belajar wakaf pasti tahu lam alif itu dilarang berhenti. Loh, kenapa berhenti? Nah, malam ini saya menggunakan 2 mushaf. Satu mushaf yang ada di multimedia, ya, itu mushaf Utsmani. Satu lagi yang ada di depan saya. Nah, di depan saya ini bukan Utsmani. Saya sengaja pakai yang lokal. Ya, ternyata ada perbedaan teman-teman. Kalau pakai yang Utsmani, tanda wakafnya bukan lam alif, melainkan sila, shad lam. Sila itu singkatan dari apa? Silahkan lanjut. Apa? Jangan terlalu tegang ya teman-teman ya. Nah, coba lihat nih. Ada ya silanya. Nah, sila ini singkatan dari apa? Silahkan lanjut.
Beneran teman-teman ya. Sila itu kalau bahasa tajwidnya al-waslu aula. Kalau kita terjemahkan silakan lanjut. Ya. Lebih baik lanjut kalau nafasnya cukup. Tapi kalau nafasnya tidak cukup boleh berhenti. Paham? Contoh nih, misalkan teman-teman nafasnya panjang, bisa sampai ke ujung ayat, mangga aja habisin, lebih bagus. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan Al-Quran untuk standar belajar tahsin, saya rekomendasikan pakai yang Utsmani. Baik teman-teman, kita lanjutkan ayat berikutnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. 1, 2, 3. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. 1, 2, 3. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Oke, ayat berikutnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. 1, 2, 3. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. 1, 2, 3. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. 1, 2, 3. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. naikin. فزادهم الله
naiknya di mana? Faza. Ya, take off-nya dari faza. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. 1, 2, 3. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. 1, 2, 3. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا 1, 2, 3. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. 1, 2, 3. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. 1, 2, 3. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. 1, 2, 3. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. 1, 2, 3. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. 1, 2, 3. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. Ulang lagi ya, lebih semangat. 1, 2, 3. وإذا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. 1, 2, 3. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. 1, 2, 3. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. 1, 2, 3. كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. Silakan. صدق الله العظيم. Teman-teman, enggak kerasa waktunya udah jam 9 ya. Harusnya memang kita materi berikutnya ada sharing 1 point tajwid. Namun karena waktu kita udah jam 9, insya Allah nanti 1 point tajwidnya akan saya share ke teman-teman di pertemuan Ahad depan. Cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu kembali di kajian ngaji babarengan ya. Insyaallah di pekan depan kita akan lanjutkan tilawah lembar kedua dan sharing 1 point tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.